Seorang WNA asal Australia nekat merampas mobil warga dan juga membakarnya di Denpasar, Bali. Bahkan pelaku sempat menabrak dua orang saat membawa kabur minibus di kawasan Seminyak. Petugas segera memadamkan api yang melalap mobil di belakang rumah kosong kawasan Buana Raya, Pasang Sambian, Denpasar Barat. Dua unit mobil pemadam diterjunkan untuk bisa mengendalikan api agar tidak merembet ke bangunan. Setelah dilakukan penyelidikan, mobil ternyata sengaja dibakar seorang WNA asal Australia, RJW. Bahkan aksi nekat ini dilakukan usai pelaku merampas mobil milik warga di kawasan Seminyak hingga menabrak dua orang saat melarikan diri. Diduga aksinya ini dilakukan untuk menghilangkan barang bukti. Tak butuh waktu lama, polisi mengamankan pelaku dan digelandang ke Polsek Kuta Utara, Badung, Bali. Polisi masih mendalami motif aksi pelaku merampas hingga pembakaran mobil. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Soal informasi pertama, pemirsa, seorang emak-emak di Kecamatan Pujer, Bondowoso nekat mencuri satu karung rokok di sebuah toko kelontong pada siang bolong. Pelaku yang beraksi seorang diri terekam CCTV dan viral di media sosial. Aksi seorang emak-emak saat beraksi mencuri di toko kelontong dalam area Pasar Pujer, Bondowoso, Jawa Timur terekam CCTV. Dalam video berdurasi 2 menit 43 detik ini, pelaku beraksi seorang diri membobol toko melalui pintu rolling door yang dirusak. Dengan santainya pelaku mengambil sejumlah rokok lalu memasukkan ke dalam karung yang dibawanya. Pelaku nekat beraksi pada siang saat pemilik toko tutup. Pelaku telah mengamati situasi di mana Pasar Pujer biasanya beroperasi pada dini hari hingga subuh. Untuk saat ini Polres Bondowoso dan Polsek masih sedang melakukan lidik terhadap pelaku yang lagi viral di media sosial. Jadi saat ini masih proses dalam lidik. Artinya itu benar? Artinya memang benar adanya, memang itu terjadi di wilayah hukum Polsek Pujer. Berbekal hasil rekaman, aparat Polres Bondowoso dan Polsek Pujer masih menyelidiki kasus guna memburu pelaku pencurian. Dari Bondowoso, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Terdesak utang cicilan sepeda motor, seorang pemuda di Denpasar, Bali nekat mencuri uang 2 juta rupiah lebih di sebuah usaha laundry. Dari rekaman CCTV saat situasi lenggang, pelaku S menggasak uang senilai lebih dari 2 juta rupiah dari laci kasir di sebuah usaha laundry di Jalan Trengguli 1, Denpasar Timur, Bali. Setelah pelaku kabur menggunakan sepeda motor, karyawan laundry baru menyadari jika uang tidak berada di dalam laci kasir. Pelaku berhasil diamankan tanpa perlawanan di salah satu rumah kos di kawasan Jalan Trengguli, Denpasar. Saat diinterogasi, pelaku mengaku telah mencuri uang untuk membayar cicilan sepeda motor di kampungnya, Brebes, Jawa Tengah. Terungkap, pelaku juga melakukan aksi serupa di 4 lokasi berbeda di kota Denpasar. Telah mengamankan satu orang pelaku, diduga pelaku pencurian yang terjadi di Jalan Trengguli 1, Penateh, Denpasar Timur. Yaitu inisial S, umur 25 tahun, asal Brebes. Saat ini sudah kita amankan di Polsek Denpasar Timur. Akibat perbuatannya, pelaku kini ditahan di Mapolsek Denpasar Timur dan dijerat pasal 362 KUHP tentang tindak pidana pencurian. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Seorang pria menganiaya kekasihnya di Bandar Lampung karena terbakar cemburu dan merasa cintanya dipermainkan. Pelaku membunuh korban dengan senjata tajam, kemudian menyerahkan diri. Wanita ini tewas setelah dianiaya kekasihnya di Sukabumi, Kota Bandar Lampung. Sebelumnya keduanya terlibat cekcok pada dini hari hingga pelaku menganiaya dengan senjata tajam. Buruh gudang Bulog ini kemudian menyerahkan diri ke kantor polisi, mengaku membunuh korban karena sakit hati, cintanya dikhianati, dan pelaku cemburu. Pelaku yang merupakan seorang duda menganiaya dengan senjata tajam di mes. Saat ini masih terus kami lakukan pemeriksaan secara intensif untuk memperdalam motif dan peristiwa terjadinya tindak pidana pembunuhan ini. Tersangka menduga korban berselingkuh dengan pria lain dan tidak mau diajak menikah. Korban
berselingkuh dengan laki-laki lain. Dia sempat juga memergoki korban berboncengan motor dengan laki-laki lain sehingga dia tersulut api cemburu. Tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Pelaku pembunuhan anggota Paskibra di Mandailing Natal sempat ikut mencari korban bersama warga. Rupanya ia berpura-pura untuk menghindari kecurigaan dari warga. Polisi terus menyelidiki kasus pembunuhan pelajar SMA yang juga anggota Paskibra di Kecamatan Natal, Mandailing, Sumatera Utara. Pelaku yang juga tetangga korban ini sempat ikut mencari korban setelah dilaporkan hilang oleh keluarganya. Rupanya ia berpura-pura mencari korban guna membangun alibi serta menghindari kecurigaan warga. Pada pencarian hari kedua, warga menemukan sepeda motor milik korban di perkebunan sawit serta tas ransel berisi seluruh pakaian korban. Saat itulah pelaku mulai resah dan memilih bersembunyi di rumah kerabatnya. Pencarian hari ketiga, jasad Diva Febriani akhirnya ditemukan warga terkubur di bekas lubang galian alat berat dengan kondisi mengenaskan bagian kepala tertutup ember plastik. Setelah itu, pelaku akhirnya tertangkap. Warga yang geram berusaha menghakimi pelaku namun dihalangi polisi. Pelaku diduga ingin menguasai ponsel dan sepeda motor milik korban. Pelaku juga diduga melecehkan korban sebelum membunuhnya. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Satgas Pangan Polri menetapkan 3 tersangka perkara beras oplosan. 3 tersangka belum ditahan karena dianggap kooperatif. Satgas Pangan Polri menetapkan tersangka perkara beras tidak sesuai standar mutu pada kemasan atau oplosan. Beras tersebut adalah produksi PT PIM pada 4 merek, yaitu merek beras Sania, Fortune, Sofia, dan Sip. Polisi menemukan bukti beras tidak sesuai standar mutu hingga kasus ini naik ke tahap penyidikan dan menetapkan 3 orang tersangka. Meski demikian, ketiga tersangka belum ditangkap oleh polisi karena dianggap kooperatif. Terhadap ketiga tersangka tersebut cukup kooperatif dalam proses penyidikan sebagai pertimbangan sehingga kita belum melakukan penahanan terhadap yang bersangkutan sampai dengan tadi malam sesuai jadwal mereka hadir memenuhi panggilan kita untuk melakukan pemeriksaan. Selain 3 tersangka yang ditetapkan oleh Satgas Pangan, sebelumnya polisi juga telah menangkap pelaku pengoplos beras di Pekanbaru Riau. Pelaku adalah distributor beras yang mengoplos dagangannya untuk meraup keuntungan. Beras oplosan jenis SPHP dijual seharga Rp13.000 per kilogram. Padahal pelaku membeli beras kualitas rendah dengan harga Rp6 hingga Rp8.000 per kilogramnya. Tim Liputan iNews melaporkan.